Halo semua, hai. Kembali lagi di channel FA Stage. Kali ini kita akan melanjutkan gameplay Teo Town. Masih di kota kesayangan kita, kota Peony, kita akan memperbanyak distrik. Tujuan dari penambahan distrik ini yaitu untuk menambah pemasukan bulanan. Jujur saja, kita mengandalkan suntikan dana setiap masuk game, tidak cukup untuk pengembangan kota. Maka, kita akan coba percepat pengembangan dengan menambah banyak distrik. Semoga saja dengan percepatan penambahan distrik, akan membuat para warga semakin betah tinggal di kota. Jangan lupa bagi kalian yang menonton untuk membagikan informasi tentang kota Peony, agar pengunjung kota Peony menjadi banyak, semakin banyak pengunjung akan membuat kota Peony semakin terkenal. Untuk rencana pembangunan kota Peony ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, pemberian batas. Batas yang dimaksud adalah batas tiap distrik baru yang akan dibangun, kami akan menggunakan jalan sebagai batas distrik. Ini sangatlah membantu dalam proses pembangunan dan lebih efisien dalam percepatan pembangunan. Karena dengan batas-batas ini, akan memberikan gambaran secara umum bagaimana bentuk kota Peony setelah pembangunan selesai. Selain itu, pemberian batas dengan jalan juga bisa digunakan sebagai langkah awal untuk pembuatan jalur transportasi. Jalur transportasi yang digunakan sekarang adalah bus, sementara, bis digunakan sebagai penghubung antar distrik, jadi kita akan membuat anggaran yang tidak sedikit untuk pembuatan transportasi bis ini. Tidak berhenti di situ, wali kota juga akan membangun beberapa moda transportasi lain, dan juga ada rencana untuk pembangunan jalan tol, sehingga harus mempertimbangkan banyak aspek, yang paling utama adalah penataan distrik. Maka, di episode hari ini kita akan membangun distrik baru terlebih dahulu, setelah target income kita sudah tercapai dan bisa menutupi pengeluaran kota, kita akan membuat moda transportasi. Itu mungkin kita akan lakukan di beberapa episode ke depan. Untuk sekarang kita fokus dalam tahap pertama pembangunan batas distrik. Untuk tahapan yang kedua yaitu pengisian distrik. Distrik yang telah dibuat batasnya kita tidak akan biarkan kosong begitu saja, karena akan membuat usaha kita sia-sia, sehingga kita harus melakukan pembangunan distrik untuk mengisi kekosongan distrik, karena apabila tidak diisi, maka usaha pembangunan kita tidak akan membuahkan hasil dan hanya mengkonsumsi uang warga saja. Apabila hal itu terjadi, warga akan bertanya-tanya mengenai program pembangunan. Apakah hal itu hanya menjadi janji manis saja, atau terrealisasi dan membuat warga semakin percaya dengan wali kota? Dalam pengisian distrik, kita punya satu acuan yang menjadi kiblat pembangunan. Acuan ini harus ada, tujuannya untuk menjaga keseimbangan ekonomi, serta mencegah kemiskinan, kejahatan, dan tercapainya kesejahteraan. Apabila keseimbangan terganggu, banyak sekali hal yang akan menjadi akibat dari ketidakseimbangan tersebut. Dalam hal ini, seimbang atau tidaknya pembangunan, didasarkan pada permintaan para warga. Permintaan dapat dilihat pada grafik permintaan yang terletak di bagian kiri. Grafik permintaan ini yang menjadi acuan dalam melakukan pengisian. Bagaimana prioritas kita dalam pembangunan? Apakah warga banyak membutuhkan barang padahal industri banyak, akan tetapi belum tersalurkan, sehingga kita perlu menambah zona komersial. Akan tetapi, jika permintaan terlalu banyak, dan barang di pasar habis dan harga menjadi naik, kita perlu tambahkan zona industri. Pengisian distrik hanya untuk zona perumahan, komersial, dan juga beberapa infrastruktur penting, tanpa menimbulkan pencemaran. Karena semua orang tidak akan nyaman apabila hidup di daerah yang tercemar, sehingga perlu pemisahan antara zona pencemaran tinggi dengan zona perumahan sebagai tempat tinggal. Untuk zona industri dan bangunan yang menimbulkan pencemaran, kita sudah menyediakan tempat untuk membangun hal tersebut. Zona tersebut rawan terjadi kemacetan dan hanya dapat diakses melalui bus. Jadi apabila warga ingin bepergian ke zona industri, lebih baik menggunakan transportasi umum. Tahapan terakhir yaitu, kita akan memberikan sentuhan-sentuhan detail agar menjadi estetik. Sentuhan yang utama kita akan buat taman, dan juga pepohonan agar lebih hijau. Kota yang hijau merupakan impian dari banyak orang, karena biasanya dalam kota banyak sekali kendaraan bermotor yang lalu lalang. Kendaraan bermotor tak lepas dengan adanya karbon dioksida atau CO2,
CO2 ini akan bersifat racun bagi tubuh, karena akan berikatan dengan hemoglobin. Seharusnya hemoglobin berikatan dengan oksigen, akan tetapi jika berikatan dengan karbon dioksida akan membuat tubuh kita tidak sehat. Oleh karena itu, pembuatan lahan hijau dan taman kota menjadi penting demi kenyamanan warga, walaupun dalam kota sudah mengalami zero pollution. Akan menjadi lebih baik apabila kualitas udara juga sangat bagus, sehingga kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Seperti itulah tahapan pembangunan percepatan distrik ini. Dalam realisasinya kita juga membutuhkan dana, dan sumber dana termasuk problem yang harus segera dipecahkan. Langkah yang telah kita lakukan dalam pemecahan masalah terkait sumber dana yaitu, kita akan mengambil dana suntikan saat kita kembali login. Walaupun sekali suntikan dana belum mencukupi, suntikan dana sangatlah membantu dalam penyediaan awal untuk memulai pembangunan. Langkah selanjutnya kita akan mendapatkan income setiap bulan, dari para warga dan pajak. Tentu saja tidak ada korupsi di antara kita, semua transparan dan uang tidak masuk kantong sendiri, karena tidak bisa diambil dan dibelanjakan sendiri. Episode kali ini, akan dibuat lebih dari satu distrik, dan mungkin video ini akan menjadi pengantar tidur bagi teman-teman semua. Sebelum melanjutkan menonton video ini saya ingatkan untuk mencari posisi yang nyaman dahulu. Hal ini terbukti karena suara saya sangatlah merdu sehingga enak untuk dijadikan ASMR pengantar tidur. Saya sebagai wali kota mengucapkan selamat menyaksikan video kami. Bisa dilihat sekarang kita sedang melakukan tahapan pengisian distrik, kita juga perlu menyeimbangkan permintaan para warga, dan tak lupa untuk melengkapi fasilitas. Sebenarnya banyak sekali yang menyarankan untuk memasang plugin. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran. Untuk sekarang kita akan mencoba Teotown yang vanilla terlebih dahulu, kita akan merasakan bagaimana rasanya bermain Teotown yang original. Untuk mekanik plugin nanti kita bisa coba di lain video. Jadi untuk sekarang kita menggunakan fitur-fitur bawaan dari game Teotown yang original. Untuk selanjutnya, pada saat kita akan menggunakan mekanik plugin, saya juga membutuhkan saran plugin yang bagus dari teman-teman semua yang sudah berpengalaman di bidang perkotaan Teotown. Atau mungkin sudah menjadi sepuh di Teotown. Untuk sekarang kita fokus dulu pada Teotown yang masih vanilla ini. Belum kita beri sentuhan apapun. Nanti, apabila kota sudah mencapai level tertentu mungkin kita coba mekanik bencana alam. Kita akan melihat bagaimana efek dari bencana alam dan juga seberapa cepat kita akan recovery menjadi kota yang kita idam-idamkan. Proyek ini bukan di episode ini, tapi mungkin ada di episode akhir-akhir dari seri Teotown. Apa sih tujuan pembuatan distrik yang dipercepat ini? Tujuan yang paling utama, tentu saja kita akan menambahkan jumlah penduduk yang ada, dengan bertambahnya penduduk akan berbanding lurus dengan pertambahan income kota. Kemudian tujuan yang lain, kita akan membuat lebih banyak zona transportasi umum untuk menghubungkan distrik. Transportasi umumnya yaitu kereta api, MRT, dan juga elevated train. Kita akan membuat kota kita penuh dengan transportasi umum. Rencana saya, penduduk akan bisa mengakses semua distrik dengan mudah, dan mempunyai pilihan transportasi yang banyak. Apabila ada yang takut naik bis, lebih nyaman menggunakan kereta, bisa bepergian dengan kereta. Atau mungkin karena bis sudah melambat jadi lebih baik menggunakan kereta atau moda transportasi lain. Tapi untuk episode kali ini, kita hanya menyiapkan jalur bis saja, dan belum menyiapkan moda transportasi lainnya. Untuk itu, alangkah baiknya jika kita fokus dalam pembangunan terlebih dahulu supaya realisasi transportasi, dan juga realisasi semua fasilitas yang menjadi hak para warga akan terpenuhi.
Pengisian distrik pertama sudah selesai dan saatnya kita untuk mengisi distrik selanjutnya. Kita akan prioritaskan pembangunan zona komersial dan juga industri dulu, karena permintaan sedang meningkat, banyak warga ingin pekerjaan. Tiba-tiba ada suara kebakaran. Dan ya, benar sekali ini merupakan kebakaran pertama kita di kota Peony. Bisa kita lihat kebakaran berada di zona industri. Dan yang menjadi masalah yaitu, petugas pemadam kebakaran jaraknya sangat jauh untuk mencapai zona tersebut. Maka langkah yang saya lakukan yaitu kita buat dulu jalan akses menuju zona industri, supaya mobil pemadam kebakaran bisa segera mencapai pusat kebakaran dan memadamkan api. Tapi kenapa mobil pemadam kebakaran malah lewat jalur yang jauh? Api sudah menyebar luas dan juga berpotensi untuk meledak. Untuk pencegahan terjadinya persebaran yang luas, kita akan potong dulu zona industrinya. Tidak perlu panik, pemadam kebakaran sudah dekat. Dan sudah mulai memadamkan api. Sayangnya, terdapat bangunan sudah hangus dan perlu dihancurkan untuk mengganti yang baru. Itu masih ada yang terbakar, woi. Jangan pergi dulu. Bisa kita lihat mobil pemadam kebakaran sangat banyak, namun datangnya telat, karena akses jalan yang terlalu jauh, sehingga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa akses antara zona industri dengan kota sangatlah penting. Untuk mengatasinya kita akan membuat pos pemadam kebakaran dan juga pos polisi di zona industri. Untuk video kali ini durasinya saya panjangkan karena saya sedang melakukan percepatan pembangunan. Untuk penempatannya kita akan selalu mempertimbangkan permintaan penduduk. Jangan sampai tidak seimbang. Kita akan memprioritaskan keseimbangan dari permintaan daripada estetika bangunan. Jadi, untuk penataan kota kita akan membuat yang seperti permintaan penduduk, dan juga sebisa mungkin kita akan buat estetik, namun kita tidak meletakkan bangunan secara manual, atau membuat zona-zona custom.
Bangunan akan saya biarkan terisi sendiri tanpa saya ganti, tugas saya adalah untuk menyediakan zona perumahan, komersial dan industri. Jadi untuk bangunan perumahan custom atau industri custom kita tidak akan melakukannya dahulu.
Oke, cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Di episode depan kita akan menambahkan distrik lagi dan juga kita akan membuat halte bis di setiap distrik baru. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih teman-teman yang sudah like, komen dan subscribe. Saya sangat berterima kasih atas semua support teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.